Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Nora Trinanda, Lamvina Aftafia, Humaira Putri, Muhammad Hendri, dan Muhammad Rian, yang mana akan menampilkan materi tentang makhluk hidup dan ekosistem. Populasi dan komunitas makhluk hidup. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Di sini ada populasi, yaitu sekelompok makhluk hidup dari spesies pada tempat waktu yang sama. Komunitas adalah kumpulan populasi dari tumbuhan dan hewan yang hidup bersama pada lingkungan yang sama pula. Habitat yaitu tempat tinggal suatu makhluk hidup. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi, diantaranya yaitu ada 5, terdiri dari kompetisi, mortalitas, natalitas, migrasi, dan predasi. Terima kasih, saya kembalikan ke materi 2. Baik, materi selanjutnya yaitu populasi dapat dikelompokkan ke dalam salah satu dari kelompok berikut. Yang A, produsen, yaitu suatu jenis makhluk hijau daun yang bisa merubah energi surya menjadi energi kimia dalam jaringannya. Yang B, konsumen pertama, yaitu makhluk herbivora, suatu organisme pemakan tumbuhan. Yang C, konsumen kedua, yaitu karnivora, suatu organisme pemakan herbivora. Yang D, konsumen ketiga, yaitu karnivora, suatu organisme pemakan karnivora lainnya. Yang E, parasit, yaitu organisme yang memakan makanan yang telah dicerna oleh organisme lain sebagai tempat hidupnya. Yang F, pemakan bangkai, organisme yang hidup dari kotoran hewan atau tumbuhan yang sudah membusuk. Dan yang G, pengurai, yaitu mikroba yang menguraikan organisme atau sampah organik menjadi zat kimia atau energi ke lingkungannya dan dapat diserap kembali oleh makhluk hidup. Bagian B, yaitu berbagai bentuk ekosistem alami. Yang pertama yaitu ekosistem darat. Ekosistem darat itu misalnya seperti hutan hujan tropis, savana, stepa, hutan gugur, taiga, dan tundra. Yang kedua yaitu ekosistem perairan, di mana ekosistem perairan ini seperti air tawar, air laut, dan habitat laut. Dan yang ketiga yaitu ekosistem pantai. Dan selanjutnya yaitu dalam suatu ekosistem yang dapat berdiri sendiri harus terdapat yang pertama yaitu sumber energi serta sistem kehidupan yang bisa mengolah energi untuk kebutuhan komponen-komponen dalam kehidupan. Dan yang kedua yaitu zat-zat kimia yang mengatur keseimbangan zat-zat abiotik dan biotik dalam ekosistem. Misalnya seperti terutama H2O, CO2, O2, serta unsur hara lainnya. Saya selanjutnya ke pemateri kedua. Bagian C, aliran energi dan materi dalam ekosistem alami. Energi diartikan sebagai kemampuan melakukan kerja. Aliran dan penggunaan energi merupakan salah satu proses yang utama dalam ekosistem. Energi utama untuk kehidupan adalah radiasi matahari atau cahaya matahari. Dalam ekosistem, sebagian cahaya dirubah ke dalam bentuk energi kimia yang dibutuhkan dalam sistem kehidupan. Kesimpulannya, proses mengalirnya energi dimulai dari cahaya matahari ke produsen yang dirubah dalam bentuk energi kimia, lalu ke konsumen, kemudian tersebar ke lingkungan dalam bentuk panas. Jadi, terpeliharanya suatu komunitas sangat bergantung kepada aliran energi melalui masing-masing populasi. Yang pertama itu rantai makanan, yaitu pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan melalui sederetan organisme yang makan dan yang dimakan. Rantai makanan ini bergerak secara linear. Contoh dari rantai makanan yaitu padi yang dimakan oleh tikus, tikus yang dimakan oleh ular, dan ular yang dimakan oleh elang, dan elang yang mati diuraikan oleh bakteri atau dekomposer. Jadi padi di sini sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, elang sebagai konsumen 3, dan bakteri sebagai dekomposer atau pengurai. Yang kedua itu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini yaitu
bentuk rantai makanan yang sangat kompleks. Semakin kompleks jenis makanan menunjukkan semakin kompleksnya aliran energi dan aliran makanan, kestabilan komunitas, dan kestabilan ekosistem. Jadi dalam diri makanan ini terdapat beberapa rantai makanan di dalamnya. Yang ketiga, piramida makanan. Suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen, puncak dalam suatu ekosistem. Komposisi biomasa terbesar terdapat pada produsen yang menempati dasar piramida. Jadi produsen itu terletak pada dasar piramida atau di bagian paling bawah, konsumen satu di atasnya, lalu selanjutnya konsumen 2, konsumen ketiga, dan yang terakhir itu pengurai atau dekomposer. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari kelompok saya, yaitu tentang macam-macam bentuk pola kehidupan. Yang pertama ada bioma gurun dan setengah gurun. Banyak ditemukan di Amerika Utara, Afrika Utara, Australia, dan Asia Barat. Yang kedua ada bioma padang rumput, yaitu membentang mulai dari daerah tropis sampai dengan daerah beriklim sedang, seperti Hongaria, Rusia Selatan, Asia Tengah, Amerika Selatan, dan Australia. Yang ketiga, bioma sabana adalah padang rumput dengan diselingi oleh gerombolan pepohonan. Berdasarkan jenis tumbuhan yang menyusunnya, sabana dibedakan menjadi dua, yaitu sabana murni dan sabana campuran. Sabana murni adalah bila pohon-pohon yang menyusunnya hanya terdiri atas satu jenis tumbuhan saja. Sabana campuran adalah pohon-pohon penyusunnya adalah campuran. Baik, mungkin sekian pembahasan materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan yang selanjutnya, campuran berjenis-jenis pohon terdiri dari yang pertama bioma hutan tropis, yang kedua hutan musim, yang ketiga hutan lumut, dan yang keempat hutan gugur, dan yang kelima hutan taiga atau hutan homogen. Yang selanjutnya bioma hutan tundra yang mana terletak di kawasan lingkungan kutub utara sehingga iklimnya adalah iklim kutub. Dan yang terakhir hutan bakau atau mangrove yang banyak ditemukan di sepanjang pantai yang landai di daerah tropik dan subtropik. Tumbuhan yang dominan adalah pohon bakau. Baik, sekian hasil persentase dari kelompok 3. Sesudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.